Shalom Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan selamat datang dalam akun YouTube kami, yaitu Bincang Teologia. Pada akun YouTube ini, kerinduan kami adalah Bapak Ibu bisa belajar banyak hal tentang kekristenan, tentang Alkitab, dan di dalam perbincangan kita, di dalam setiap video nanti, di dalam akun ini Bapak Ibu Saudara, biarlah ini bisa memberkati kita dan kita bisa sama-sama belajar untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, sekalipun mungkin di luar sana Bapak Ibu Saudara kita akan menemukan banyak sekali pernyataan-pernyataan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mencoba untuk menyerang kekristenan, mencoba untuk menyerang Alkitab kita, tapi kami percaya Alkitab kita begitu luar biasa dan begitu sempurna, sehingga di dalam akun YouTube ini, melalui akun YouTube ini, yaitu berbincang tentang teologi, kami percaya setiap pertanyaan pasti akan bisa terjawab melalui firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perkenalkan saya Eki, dan hari ini saya tidak sendirian karena saya bersama-sama dengan pembicara kita yang akan banyak berbicara dan menjelaskan setiap hal yang terjadi yang akan sama-sama kita bahas, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu saya persilakan untuk bisa memperkenalkan diri, Bro. Ya, terima kasih Bang Iki. Salam damai sejahtera Bapak Ibu. Shalom. Saya berharap bahwa melalui akun ini boleh banyak orang yang terberkati dan tidak mudah goyah imannya di dalam konflik-konflik atau polemik-polemik mengenai lintas agama, supaya kita menjadi sama-sama kuat di dalam Tuhan kita, supaya keyakinan kita bertumbuh, berakar, dan tidak diombang-ambingkan. Sekian, saya Gideon Yehuda, terima kasih. Terima kasih untuk perkenalannya, Bro, dan Bapak Ibu Saudara. Pada video yang pertama ini, kami akan memberikan tanggapan mengenai video, ada sebuah video yang kami temukan, dan kita akan sama-sama bisa melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari video atau dari tampilan thumbnail yang tadi kita lihat, nanti link dari video tersebut akan kami berikan pada deskripsi box yang ada di bawah, Bapak Ibu Saudara. Nah, dari video tersebut ada dua hal yang akan saya tanyakan atau yang akan kami diskusikan atau yang akan kami perbincangkan pada hari ini, yaitu yang pertama dari video tersebut, Bapak Ibu, yaitu ada satu pernyataan yang dimana penceramah tersebut menyamakan antara Isa dan Yesus. Dan sesuai dengan kitab suci mereka, sesuai dengan kepercayaan mereka, bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Yang disalibkan itu bukan Isa. Tetapi Tuhan mereka menyerupai orang yang disalibkan itu dengan wajahnya Yesus. Sehingga setiap orang yang melihat, orang akan menyangka bahwa itu Yesus. Padahal menurut kepercayaan mereka bukan demikian, karena Yesus sudah diselamatkan oleh Tuhan mereka. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Gideon, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, Gideon, saya persilakan untuk menjawab hal tersebut. Apakah betul Yesus tidak disalibkan? Ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah mengenai statement atau pernyataan Isa dan Yesus adalah pribadi yang sama atau tidak. Untuk pertanyaan yang pertama, jelas sekali bahwa kita dapat mengacu kepada fakta-fakta yang kita bisa temukan pada hari ini, yang dari masing-masing keyakinan mempunyai sumber-sumber informasi dan pengetahuan tentang hal ini. Ketika kita berbicara Isa, ini adalah kepercayaan dari umat Muslim, dan juga berbicara Yesus, ini adalah keyakinan dari orang Kristen sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita perlu cermat di dalam melihat sumber-sumber ini. Nah, di dalam poin yang pertama, saya akan berbicara mengenai ibu dari Isa,
atau Yesus versi yang diyakini versi Islam. Nah, ibu dari Isa dicatatkan sebagai bernama Maryam. Maryam ini adalah saudara Harun dan Musa. Sedangkan dari Alkitab sendiri dituliskan atau dicatatkan bahwa ibu dari Yesus adalah Maria. Maria, istri dari Yusuf yang sudah berada di zaman Kekaisaran Romawi. Nah, era yang berbeda ini menjadi alasan poin pertama mengapa Yesus dan Isa berbeda. Poin yang kedua, Isa dicatatkan tidak disalib. Sementara Alkitab mencatatkan bahwa Yesus disalib. Nah, ini sudah berbeda jelas. Pernyataan ini sudah berbeda. Poin yang ketiga, Isa lahir di bawah pohon kurma menurut keyakinan dari umat Muslim. Sedangkan orang Kristen meyakini bahwa sesuai dengan kesaksian, Yesus lahir di kandang domba, di rumah seseorang yang mempunyai kandang, karena zaman dahulu adalah suatu kebudayaan yang biasa di suatu rumah mempunyai kandang domba atau kambing untuk membawa binatang itu, kambing atau domba, sebagai korban untuk Tuhan di bait Allah. Jadi kalau beli itu harganya terlalu mahal, maka pada umumnya kebudayaan mereka mempunyai kandang masing-masing di rumah. Nah, Yesus lahir di kandang domba. Maka itu dari catatan kronologi sejarah ini, kelahiran, kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus dan Isa adalah pribadi yang berbeda. Dan setelah itu, Isa dicatatkan menurut versi orang Islam tidak memiliki tujuan khusus di dalam konteks penebusan dan pengampunan dosa. Sedangkan Yesus dicatatkan memiliki konteks dan tujuan khusus dalam penebusan dan pengampunan dosa. Nah, ini sudah jelas berbeda. Poin yang selanjutnya adalah Isa dicatatkan sebagai manusia sepenuhnya. Sedangkan di dalam Alkitab dituliskan bahwa Yohanes 1 ayat 1 dan sampai Yohanes 1 ayat 18 dicatatkan bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia, inkarnasi. Dia sempurna 100% dalam keilahian, dia juga 100% sempurna di dalam kemanusiaan. Nah, jelas jadi natur yang berada pada Isa dan natur yang berada pada pribadi Yesus ini berbeda. Poin yang selanjutnya, Isa diyakini oleh umat Muslim itu datang sebagai nabi. Sedangkan dalam kekristenan sendiri, dalam Alkitab, Yesus itu menggenapi seluruh hukum Taurat. Dia datang sebagai imam yang bertugas membawa korban, menjadi perantara antara umatnya dengan Allah. Dia juga adalah korban itu sendiri. Dia seorang guru besar, dia seorang nabi, dan bahkan dia adalah seorang pemilik dari yang kita kenal berbeda sekali. Di dalam poin yang selanjutnya, Isa tidak memiliki atau menggenapi hukum Taurat. Sedangkan Yesus tercatat bahwa dia menggenapi hukum Taurat. Nah, ini pribadi yang berbeda. Poin selanjutnya, Isa mengajarkan umatnya, umat Muslim, untuk menyembah kepada Allah. Sedangkan Yesus berbeda. Yesus sendiri adalah firman Allah yang adalah Yahweh. Dia juga memberikan pernyataan bahwa semua harus menyembah Yahweh, menyembah Bapa, menyembah Anak, dan menyembah Roh Kudus. Atau kita bisa lihat dalam Perjanjian Lama, menyembah Allah, menyembah firman Allah, dan menyembah Roh Allah. Nah, maka tujuan dari penyembahan ini berbeda. Nah, kita bisa simpulkan dari 8 poin yang saya sampaikan barusan, kita dapat menyimpulkan bahwa Isa dan Yesus adalah pribadi yang berbeda. Sampai di sini kita bisa mengerti bahwa Isa dan Yesus adalah pribadi yang berbeda. Lalu mengapa? Lantas tidak perlu dipeributkan.
karena ini adalah pribadi yang berbeda. Tidak perlu dipeributkan, apel dan jeruk adalah buah yang sama. Ini jelas adalah pribadi yang berbeda. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Bro. Iya, betul bahwa ketika kita punya 3 poin aja, itu udah bisa menguatkan daripada apa yang kita nyatakan. Apalagi ini sampai 8 fakta yang bisa kita lihat, dan betul bahwa memang tidak bisa dipeributkan karena itu pribadi yang berbeda. Tetapi kita kalau dilihat kita sangat sering terjebak dalam perdebatan-perdebatan tersebut. Kenapa begitu, Bro? Karena kalau kita lihat tuh sering sekali dari pihak mereka menyatakan dan dari kita juga mencoba untuk mengcounter dengan menyatakan fakta-fakta juga. Tetapi kalau dengar dari penjelasan Bro tadi, kita sebenarnya nggak bisa untuk perdebatkan karena itu berbeda. Jadi gimana, Bro, untuk setiap mungkin ada teman-teman kita yang mendengarkan ini yang mungkin ada dalam perdebatan tersebut, apa yang bisa Bro sampaikan untuk mereka? Ya, yang saya sampaikan adalah tidak perlu dipeributkan pribadinya. Jika itu memang berbeda, tidak perlu dipaksakan untuk sama. Ya, jadi ketika mau berbicara tentang kebenaran, silakanlah untuk dari kedua belah pihak, jangan berdiskusi dengan ego. Nah, lebih baik diskusilah dengan pikiran yang terbuka, diskusilah tentang konsep-konsep ya yang berbicara mengenai poin-poin besar dari keagamaan seperti penciptaan, dosa, tentang antropologi manusia ya, dan keselamatan dan lainnya yang masih banyak lebih penting daripada untuk mempeributkan hal yang jelas tidak perlu sebenarnya untuk dipeributkan. Nah, inilah yang menjadi sebuah masalah bagi kesatuan negara kita. Dipecah belah karena sesuatu yang tidak perlu dipeributkan dan diperebutkan gitu. Ya, jadi ya seperti itu. Terima kasih. Ya, kalau memang kita melihat dari sisi keyakinan mereka, memang tidak bisa disatukan. Mereka tidak bisa, kalau menurut saya mereka tidak bisa memakai kitab suci mereka untuk pembuktian terhadap Yesus, karena bagi saya ya tidak adil ya, karena mereka nggak bisa membahas dari sisi Yesus dari kitab sucinya mereka, tapi harus dari Alkitab. Nah, menariknya di video tersebut dia membahas beliau penceramah tersebut membahas dari sisi Alkitabnya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi Alkitabnya. Kita sama-sama bisa melihat dari Matius 27 ayat 46. Saya akan baca untuk kita semua, Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli. Nah, dari video tersebut, di situ dia mempertanyakan bahwa, dari video tersebut dia menyatakan bahwa Yesus selama hidupnya tidak pernah menyebut nama Eli, Eli, tetapi ketika dia memanggil Allahnya dengan sebutan Bapa. Jadi dari hal ini, dari ayat ini, dia menyatakan bahwa ini benar bukan Yesus, karena Yesus ketika menyebut Allah ya Bapa, bukan Eli. Nah, bagaimana Dion melihat pernyataan tersebut dengan memakai ayat dalam Matius 27 ayat 46 ini? Ya, terima kasih Abang Eki. Untuk berbicara mengenai statement tersebut atau pernyataan beliau mengenai hanya karena masalah bahasa saja mempengaruhi suatu identity atau identitas seseorang, itu sangat kurang bijaksana. Boleh saja untuk berasumsi, tidak ada yang melarang untuk beropini dan mengasumsikan sesuatu. Tetapi yang menjadi sebuah masalah besar adalah jika berbicara kesimpulan, asumsi itu sudah dianggap sebagai kesimpulan tanpa suatu observasi dan data-data yang lengkap untuk mendukung asumsi itu, maka menurut saya itu menjadi sebuah masalah. Nah, ini yang menjadi sebuah masalah yaitu terlalu cepat membenarkan asumsi yang belum terbukti.
Nah, maka saya perlu menginformasikan terlebih dahulu mengapa di dalam Matius, yaitu Perjanjian Baru, kata Eli-Eli ini tidak diterjemahkan. Nah, karena di dalam Perjanjian Baru, sekitar 70% dari dunia itu sudah terkena budaya yang namanya budaya Helenistik, di mana dimulai dari Alexander Agung, ya, seorang raja Yunani menguasai banyak sekali daerah di bumi ini. Dan dengan kekuasaan yang begitu besar, untuk memudahkan interaksi mereka, ada juga diselipkan budaya untuk mempelajari bahasa Yunani agar lebih mudah. Karena pada saat itu kekuasaan Yunani sangat besar. Nah, sama seperti halnya kita sekarang mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Pada zaman Alexander itu, Helenistik. Nah, itu bahasa internasional adalah bahasa Yunani. Perjanjian Baru pun dituliskan dalam bahasa Yunani, dominannya. Tetapi ada juga beberapa sebagian kecil dituliskan dalam Ibrani dan Aramaik. Contohnya bahasa Aram, bahasa Seru pun itu dituliskan, ada kata-kata talitakum. Itu adalah bahasa Aramaik. Nah, jadi ketika kita melihat terjemahan bahasa Indonesia, kita tidak bisa mengasumsikan bahwa para penulis seakan-akan menulis bahasa Indonesia itu, maksud saya, penulis itu seakan-akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa asli Alkitab. Ditafsirkan bahwa Yesus tidak pernah memanggil nama Eli. Tidak. Eli sendiri adalah bahasa Ibrani. Yesus adalah seorang Ibrani. Apakah mungkin dia tidak pernah menggunakan bahasa Ibrani itu? Tidak juga. Nah, maka kita harus cermat di dalam menafsirkan sesuatu sesuai dengan konteks. Dan kita sama-sama membuka di dalam Mazmur 22 ayat yang pertama. Mazmur 22 ayat yang pertama dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Perjanjian Lama dominan ditulis dalam bahasa Ibrani. Maka di dalam Mazmur 22 ayat 1 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Allahku, Allahku. Kalau kita melihat bahasa Ibraninya dituliskan sebagai Eli, Eli. Jadi menurut saya ini hanya masalah penerjemahan, tidak bisa dipatok dengan harus kata Eli. Nah, itu tidak boleh. Gitu. Kita harus melihat. Kalau Perjanjian Baru dominan memang penulis menggunakan bahasa Yunani. Maka yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah bahasa Yunani. Jika memang ada bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik di situ, dibiarkan, menurut saya tidak menjadi masalah dan tidak mengurangi kualitas dan esensi dari tulisan tersebut. Perjanjian Lama dominan ditulis dalam bahasa Ibrani. Maka kenapa kata Eli, Eli dalam Mazmur diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Yang kedua, kita perlu mengingat, nah ini kan nanti ada pertanyaan selanjutnya. Kalau artinya Eli, Eli adalah Allahku, Allahku, kenapa Yesus memanggil Bapa itu dengan Allah, yang membuktikan dia bukan Allah? Nah, kembali itu asumsi yang terlalu cepat. Kita perlu cermat. Di dalam Mazmur 22 ayat 1 dikatakan bahwa untuk pemimpin biduan menurut lagu. Nah, kita perlu mengerti di sini. Ini sebuah lirik lagu, bahasa saya agar lebih mudah dimengerti. Ini adalah sebuah lirik lagu. Nah, kita perlu mempelajari terlebih dahulu mengapa Daud menuliskan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Situasi apa yang dialami oleh Daud? Kontekstual apa yang ada di dalam Mazmur 22 ayat 1? Supaya kita mengerti nilai atau kualitas dari Mazmur 22 ayat 1. Dan kenapa Yesus mengatakan hal yang sama di atas kayu salib? Nah, kita harus mengerti juga bahwa kalau kita bisa melihat di sini,
lagu ini adalah lagu yang bersifat sangat berduka. Ditinggalkan oleh pencipta yang begitu besar. Ditinggalkan oleh Allah yang begitu berkuasa menciptakan segala sesuatu. Ya, kalau dia yang berkuasa segala sesuatu meninggalkan, wah sudah pasti kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah ini seseorang yang mengalami rasa emosional yang begitu, duka yang begitu dalam. Ketika Yesus mengatakan lirik ini bahasa saya ya. Yesus mengatakan lirik ini, saya percaya bahwa Yesus pun merasakan emosional yang sama. Membuktikan kualitas dari kemanusiaannya yang sempurna. Mengalami emosional yang sama. Dia punya emosional yang sama. Dan ada pandangan juga beberapa dari teologi bahwa ketika Yesus mengatakan ini, bahwa ini sebenarnya adalah betul-betul sebagai fakta bahwa Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus karena Yesus memikul dosa. Ya, memikul dosa karena Bapa yang namanya Allah itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Maka ketika dia melihat itu, Bapa melihat itu, Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus karena dia sedang memikul dosa yang begitu kotor dari manusia. Ayat ini berbicara demikian. Bukan berbicara bahwa Yesus itu bukan Yesus yang disalib. Itu asumsi. Untuk kita melihat lebih ke dalam, kita perlu kontekstual. Sejauh mana itu dituliskan, artikan sebagai berikut. Jangan dibawa kemana-mana. Jangan dibawa cocok logi dan sebagainya. No, tidak bisa seperti itu. Karena ketika penulis menuliskan hal ini, pasti punya satu tujuan. Tidak boleh main di asal dicocok logi saja. Kita harus bisa sampai mendekati apa sih sebenarnya tujuan dari penulis itu. Kira-kira biarlah jawaban ini memberkati dan juga membantu kita dalam melihat firman Tuhan supaya asumsinya tidak menjadi kesimpulan yang salah. Terima kasih Tuhan. Wow. Ternyata kalau dilihat memang kembali lagi bahwa kita tidak bisa sembarangan untuk menyampaikan satu pernyataan tanpa kita lebih dahulu menggali ini kenapa dituliskan demikian, ini asalnya dari mana. Ternyata Yesus mengutip dari tulisan Daud, Mazmur. Jadi kita memang betul-betul harus menggali kembali untuk sampai kita bisa menyatakan sesuatu sehingga kita tidak mengalami satu kesalahan dalam mengartikan Alkitab itu sendiri ya. Dan ya kita melihat dari penjelasan Dion tadi ya terbukti bahwa dari apa yang Dion jelaskan tadi memang bisa membantah pernyataan tersebut bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Tapi ternyata yang disalibkan itu adalah betul-betul Yesus karena dia menanggung setiap dosa manusia sehingga Allah memalingkan wajahnya dari anaknya ya bro ya. Iya, semoga Bapak Ibu semua bisa diberkati dengan dua pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara dari sisi kitab suci mereka Al-Quran dan dari mereka coba melihat dari sisi kitab suci agama kita dari Alkitab sendiri dan itu bisa dijawab. Untuk terakhir Dion, ada yang mau disampaikan untuk setiap orang yang melihat YouTube ini sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini? Ya, jadi yang saya harapkan adalah agar kita dapat cermat di dalam menilai sesuatu atau menyimpulkan sesuatu, karena semua manusia boleh berasumsi. Tetapi kita harus paham bahwa tidak ada satu manusia pun yang terhindar dari sebuah kesalahan. Nah, maka itu kita harus betul-betul, kita harus sungguh-sungguh di dalam
menilai atau menguji asumsi tersebut. Jangan mudah tergoyahkan, jangan mudah percaya, menelan sebuah pernyataan bulat-bulat dan langsung diyakini tanpa observasi, tanpa melihat fakta-fakta data yang sudah ada. Nah, itu akan menjadi bahaya. Nah, kira-kira demikian pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Dion untuk hari ini. Dan terima kasih untuk setiap saudara-saudara yang menyaksikan YouTube ini. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan YouTube ini, dengan video ini, Bapak Ibu bisa share untuk setiap orang yang Bapak Ibu kenal, untuk kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama melihat lagi apa yang firman Tuhan sampaikan untuk kita semua, yang tentu saja yang bisa kita pelajari. Dan dari video perdana kami ini, Bapak Ibu Saudara, kami bisa nyatakan bahwa setiap pertanyaan pasti bisa terjawab melalui firman Tuhan. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.